Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kepada para bapak, para ibu jamaah Ahad pagi Masjid Al-Manar yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kepada takmir masjid yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ditetapkan iman kita, Islam kita, kemudian Allah tambahkan dengan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan pagi hari ini, maka layak kita berbanyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikrarkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengan telatennya, sabarnya membimbing umatnya sebagaimana Allah menyampaikan, fa bima rahmati minallah linta lahum malakun tafaddan ghalidal qalbi lang fadu min haulik, sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan fa bima rahmati minallah linta lahum, Hei Muhammad, sebab rahmat dari Tuhanmu engkau bisa berlemah lembut kepada orang-orang. Jika engkau berlaku kasar, berlaku keras, maka mereka akan menjauh dari dakwahmu. Sabar, telaten itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru muka bumi, sampai kemudian masuk ke negeri Indonesia, sampai masuk ke Jawa Tengah, sampai masuk ke Paraan, dan sampai masuk ke Masjid Al-Manar. Inilah kita layak banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, karena dengan itu kita berharap besok di Yaumul Qiyamah kita diizinkan bisa bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan materi yang saya beri judul betapa mudahnya Allah menghidupkan yang mati. Ini sebenarnya kita menggunakan kisah, karena saya memilih kisah untuk menjadi pelajaran kita bersama di dalam kegiatan, dalam kehidupan, aktivitas kita semuanya. Kita ini tidak bisa lepas dengan namanya kisah. Dan kisah inilah sebenarnya akan kita temukan di dalam surat yang paling panjang di antara surat-surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat surat-surat di dalam Al-Quran, maka ketika kita mengetahui surat apa, maka sejatinya di balik disebut nama surat itu biasanya ada kisah yang mengantarkan nama surat itu ada. Misalnya surat yang kita hafal tentang surat yang paling mudah berkenaan dengan cerita, surat Al-Lahab, berarti di situ menceritakan tentang Abu Lahab. Surat An-Nasr, Idza, berarti di situ menyampaikan tentang kisahnya orang-orang masuk Islam berbondong-bondong.
Kemudian surat Al-Kafirun di situ menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah masih di awal dakwah. Dan di dalam Al-Quran itu indah sekali ketika kita semakin banyak belajar Al-Quran, dan seolah-olah kita ketika memahami seperti hanyut di dalam kisah itu. Bahkan kemudian dalam surat-surat tertentu seperti kita mengetahui posisi pada waktu itu, bahkan kemudian jangan-jangan taunya bisa ditebak. Itulah keindahan Al-Quran yang harus kita ajarkan, kita sampaikan. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang hari ini akan kita sampaikan, dan kemudian kita menggunakan judul betapa mudahnya Allah menghidupkan yang mati. Surat Al-Baqarah yang kita tahu nama suratnya, tapi mungkin Bapak Ibu masih menebak-nebak itu kenapa dinamai surat Al-Baqarah. Ada apa dengan Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya apa? Ada apa dengan sapi betina? Kemudian kita mengenal surat Ali Imran. Ada apa dengan keluarga Imran? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan menyampaikan sepenggal kisah dari surat Al-Baqarah, dan kisah ini masih berurutan dengan kisah-kisah yang kita sampaikan. Kisahnya Nabiullah siapa kira-kira? Sekian waktu yang bulan saya menyampaikan tentang Nabi siapa? Iya, Nabi Musa. Masih ingat? Alhamdulillah. Nabi Musa. Dan kemudian kita sampaikan meskipun harus dipahami, kisahnya Nabi Musa tidak seruntut ketimbang kisahnya Rasulullah SAW. Kapan kejadiannya, di mana tempatnya, itu juga menjadi perselisihan di kalangan ulama. Dan kemudian pengambilan riwayatnya juga dibumbui. Ini saya sampaikan, juga dibumbui riwayat-riwayat yang disebut namanya Israiliyat. Jadi riwayat-riwayat yang mengkhabarkan itu tidak dari Rasulullah, tetapi para sahabat berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Sehingga dari itu kemudian istilahnya bumbu-bumbu cerita ini, maka kemudian cerita ini menjadi semakin terang tentang kandungan ayat itu. Maka para ulama mengajarkan ketika ada kisah-kisah Israiliyat, maksudnya yang memberitakan orang-orang Israel, itu tidak serta-merta harus didustakan dan tidak serta-merta harus dipastikan kebenarannya. Tapi bagi kita semuanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bisa dijadikan pelajarannya. Ini mukadimah saya. Oleh karena itu, hari ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kita sampaikan, ini surat Al-Baqarah yang menjadi awal. Nanti seandainya saya enggak membacakan, mohon maaf ya. Kita mulai ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Ini namanya surat itu diberi nama surat sapi betina. Namanya surat Al-Baqarah. Kemungkinan besar inilah kisahnya yang diambil dari penggunaan nama surat Al-Baqarah ini. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Di dalam kisah, beberapa riwayat yang kita temukan, salah satunya kita buka-buka dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa sumber yang lainnya, ini ada awalnya, ada peristiwa awalnya, yaitu seorang kaya raya, saudagar yang kaya raya, kebetulan dia tidak punya anak laki-laki.
Dalam satu riwayat dia tidak punya anak. Dalam satu riwayat dia punya menantu yang masih keponakan. Nah, seorang laki-laki ini dia hidup bersama dengan orang tua saudagar kaya raya ini karena dia punya ambisi, punya keinginan agar hak waris itu cepat diberikan. Kekayaan dari orang tua asuh ini agar cepat diberikan, maka dia menggunakan jalan pintas. Jadi kerakusan yang menyebabkan dia melakukan itu, dia kemudian mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Yaitu dia membunuh orang tua asuh yang selama ini membesarkan dia. Jadi kerakusan menyebabkan tidak menggunakan akal, padahal kelak tetap menjadi milik dia. Besok akan diberikan kepada dia. Tetapi dia dengan hawa nafsunya, dengan kerakusannya agar pelimpahan kekayaan milik orang tua asuhnya pindah kepada dirinya, maka orang tuanya dibunuh. Berarti ini masalah harta. Betapa mudahnya menumpahkan darah. Ada pembunuhan masalah harta. Ada pembunuhan masalah warisan. Ini pernah terjadi. Maka kemudian yang dia lakukan adalah setelah dia membunuh orang tua ini, dibawalah orang tua ini di tempat yang jauh dari rumahnya, di pinggiran kampung. Sampai kemudian setelah dia meletakkan di mana tempat yang pas untuk orang yang dibunuh ini, dia pun kemudian pulang. Besok paginya geger bahwa si fulan meninggal dunia. Orang kaya di kampung kita meninggal dunia. Geger masyarakat ini, kemudian pemuda ini dipanggil oleh orang-orang bahwa bapak asuhnya meninggal dunia. Maka larilah dia ke tempat pembunuhan tadi, tempat di mana letak dibunuhnya tadi. Dia kemudian menangis. Tangisan palsu, air mata buaya. Dia menangis. Dalam tangisannya dia meminta pertanggungjawaban. Siapa yang membunuh orang tua kami? Dialah yang bertanggung jawab. Saya pengen bahwa orang yang membunuh orang tua kami bertanggung jawab. Harus tahu siapa pembunuhnya. Dia bermain sandiwara dengan menangis dan meminta agar ada orang yang mengakui kesalahannya. Akhirnya karena ucapan ini menyebabkan gaduhnya masyarakat antara suku dengan suku yang lainnya, saling menyalahkan. Karena ini bicara tentang suku Bani Israel kan dibagi jadi 12. Jadi Bani Israel itu sukunya dibagi 12. 12 dari mana? Dari anak turunnya Nabiullah Yakub alaihissalam yang dulu kita pelajari. 12 anak Yakub ini yang diantara mereka dulu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Masih ingat enggak? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kan jumlahnya 12 KB semuanya termasuk Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian punya terahnya Yusuf, terahnya Bunyamin, terahnya Lawi, Yahuda, semuanya punya anak turun semuanya. Nah, sehingga menjadi 12 suku. Satu sama lainnya saling menuduh siapa pembunuhnya. Dalam keadaan kegaduhan seperti ini, dalam keadaan kebingungan seperti ini, maka kemudian ada yang punya pendapat, bukankah kita ini punya nabi? Kenapa kita tidak tanyakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam? Barangkali beliau bisa mengurai, barangkali beliau bisa menjawab dari kejadian yang sedang kita alami ini. Akhirnya kemudian mereka memanggil Nabi Musa alaihissalam di hadapan mereka. Ketika Nabi Musa diceritakan tentang
peristiwa itu kemudian Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hei Bani Israel, aku mendapatkan perintah Allah untuk menjawab dari peristiwa ini, siapa pembunuhnya, maka harus menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa. Ini bahasa saya, kata henya di sini nggak ada kata henya. Cuma mengindahkan dalam suasana dialog. Musa, apakah ini nggak wagu? Apa ini nggak lucu? Mungkin itu lagi bingung-bingungnya menghadapi masalah pembunuhan, engkau justru meminta sapi betina, nggak nyambung. Dalam kondisi gitu kan kemudian nggak nyambung kan? Mereka minta siapa yang membunuh ini Nabiullah Musa. Kami butuh jawaban. Justru Musa mengatakan, kalau kamu pengen jawaban, sembelih seekor sapi betina. Nyambung nggak? Logika tidak nyambung. Maka kemudian mereka mengatakan kalimat, kamu itu jangan begitu. Ini kan lucu. Qalu atatakhiduna huzwa. Ini kan lucu. Pertanyaan kami pengen jawaban, tapi engkau justru menyampaikan tentang sapi betina. Apa jawab Musa? Qala a'udzubillahi an akumna minal jahilin. Kalau aku mengarang, istilahnya, kalau aku gawe-gawe perkara ini, aku berarti orang yang bodoh dan aku tidak seperti itu. Berarti mereka mulai memahami tentang keseriusan Nabi Musa bahwa itu tidak sebuah lelucon, tapi itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita temukan bagaimana karakter Bani Israel. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau begitu hai Musa, mohonkanlah kepada kami dari Tuhanmu agar kami jelas sapi betina itu yang kayak apa. Nang paraan banyak sapi betina enggak? Cara ambil sapi betina enggak usah mikir kayak apa, sembelih selesai enggak? Berarti itu enggak ada cerita. Itu enggak karakter Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menjawab, Allah telah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Setelah Nabi Musa menyampaikan sesuai dengan permintaan mereka, sapi betina kayak apa? Wis to golek wae. Sapi ini ora terlalu tua, ora terlalu enom. Wis saiki mangkat golek sapi. Selesai Bani Israel? Enggak. Maka kemudian mereka mengatakan qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Masih tanya lagi. Ya Nabi Musa, kami jelas lah sapinya ya ora tua banget, ora enom banget. Ning kami masih ragu. Kira-kira warnane apa ya? Masih tanya warna segala. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadirin. Maka kemudian Allah berfirman dengan diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, sapi itu adalah warnanya kuning tua dan orang yang melihat pasti senang. Saya tanyakan, carilah sapi, selesai enggak? Selesai. Tapi mereka butuh kejelasan. Sapinya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Jadi tambah mikir enggak? Tambah mikir. Kemudian mereka masih nanya lagi, sapinya itu warnanya apa? Disampaikan sapinya warna kuning keemasan. Setiap orang pasti senangnya. Tambah gawean mikir enggak? Dan itulah Israel. Kemudian qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar kami lebih jelas tentang sapi itu seperti apa. Apa belum jelas nek kon golek sapi? Jelas. Apa belum jelas kalau tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda? Jelas. Apa belum jelas kalau disampaikan tentang sapi itu warnanya kuning
keemasan jelas, tapi memang Bani Israil. Kemudian Allah menyampaikan innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Kemudian mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban tentang sapi itu. Sapi itu bagi mereka belum jelas dan mereka minta agar dapat kejelasan. Allah kemudian menjelaskan, dia Musa menjawab, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulun tusirul arda wa la taskil hars al-ayah. Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mumet boten? Masya Allah ya. Sapinya ditambah beban sing kon kudu digoleki, yaitu sapinya adalah belum pernah digunakan bajak. Padahal usia itu sudah produktif, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kan gek caranya budaya gek kenceng-kencengi, tapi belum digunakan membajak. Atau untuk mengairi, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Artinya baru paham sekarang. Kami baru paham sekarang. Dalam kisah ini, sebenarnya kenapa mereka bertanya berulang-ulang? Dalam salah satu tafsirnya, sebenarnya mereka enggan melakukan perintah itu. Jadi ini watak Bani Israel, ketika dapat perintah, mereka itu suka berputar-putar ngeyel agar kemudian perubahan hukum. Lalu Allah menyampaikan, lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Al-ana ji'ta bil haqq fatabahuha wa ma kanu yaf'alun. Jadi mereka kemudian menyembelihnya, tapi hampir-hampir mereka tidak melaksanakan. Ada keterangan yang kita dapat di dalam pengertian tidak melaksanakan itu karena mereka sebenarnya tidak mau. Yang kedua, karena sapinya itu sulit dicari. Sapi yang jenis itu sulit dicari. Dan yang ketiga, sapinya sangat mahal. Kemudian saya menemukan dalam salah satu buku yang ditulis oleh Abdurrahman Ar-Raizi, itu sebenarnya menggunakan kisah Israiliyat ya, jadi karena nggak ada hadisnya yang mutawatir. Ada kisah yang disampaikan Abdurrahman Ar-Raizi dalam bukunya 20 kisah teladan. Nah, saya menemukan ini, kemudian saya temukan juga dalam Tafsir Ibnu Katsir ada kemiripan, tapi lebih lengkap yang disampaikan Abdurrahman Ar-Raizi ini. Kisahnya begini. Di kalangan Bani Israel ada seorang anak yatim yang dia dibesarkan sama ibunya. Dan anak yatim ini, dia sebelum bapaknya meninggal dunia memiliki seekor sapi betina, dan bapaknya berpesan, "Le, sapi ini jangan kau jual. Ini kekayaan kita, jangan kau jual." Lambat laun sampai kemudian anak ini sudah mulai dewasa, artinya sudah mulai muda. Berbarengan dengan peristiwa ini, sapi ini memang belum pernah digunakan untuk membajak. Warnanya kuning keemasan. Dan pas peristiwa itu, sapinya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Atas kejadian ini, maka kemudian orang-orang Bani Israel mencari ke beberapa penjuru, tidak menemukan sapi yang dimaksud dengan ciri-ciri sebagaimana ayat itu. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan berita di sebuah tempat ada seorang anak yatim yang memiliki sapi yang punya ciri-ciri tersebut. Akhirnya kemudian mereka pergi ke tempat anak itu, dilihat, sapi ini pas iki. Pas banget sapi. Sapi ini ditanya, "Mas, sapi ini umur piro?" "Sekian." Wah, pas. Ora terlalu tua, tidak terlalu muda. Kuningnya langsat, tidak ada belangnya, belang putih atau belang merah atau belang hitam, pokoknya pure kuning keemasan.
pas. Dengan demikian kemudian mereka tanya, mau dijual berapa mas? Anak itu menyampaikan, bapakku ketika beliau sebelum wafat wasiat, nggak boleh dijual. Wes mas arah juk piro mas, tak tuku. Pokok men juk piro tak tuku. Karena kemudian terjadi negosiasi tawar menawar yang panjang, anak ini kekeh dalam pendirian karena wasiat. Dan mereka memaksa agar sapi itu harus dibeli. Akhirnya anak ini berunding sama emaknya. Bu, gimana bu? Ya sudah, jual saja. Silahkan tentukan harganya. Maka kemudian anak ini sama ibunya menentukan harganya. Dengan transaksi harganya adalah, nanti nilai sapi ini harganya adalah sebesar kulit sapi ditimbang dengan senilai timbangan itu dengan emas. Jenengan nyembelih sapi wingi ini bobotnya pinten kilo? Anu nih kulite mas. Enggak ditimbang. Berapa kilo kulitnya itu? Jadi kulit inilah yang sudah diambil dagingnya, ditimbang, nanti kulit ini kemudian daun timbangan satunya senilai emas. Ya saya menyangka kulit sapi itu ya kayaknya di atas 20 nggih Pak nggih. Ya Bu ya. Di atas 20, jangan-jangan sampai 30. Ya tinggal dihitung saja nilainya. Kalau ini rotok mikir ngitung. Kalau 1 gramnya emas itu nilainya sekarang anggap saja ngitungi gampang 1 juta. Berarti nek sak gram kuwi 10 bentar. Berapa nek 1 kilo berapa? 1000 gram. Ya, 1000 gram. Anjuk ping satu kulit itu berapa? Ya dihitung mawon jenengan. Jangan-jangan itu sapi termahal di dunia, jangan-jangan. Jangan-jangan itu sapi yang termahal di dunia. Nah, akhirnya kemudian dengan negosiasi tawar-menawar ini, akhirnya pemuda mengizinkan dibeli. Silakan tapi nilainya sekian. Karena mereka sangat butuh. Pengen tahu jawabannya siapa pembunuhnya. Dan ini perintahnya Nabi Musa atas dasar wahyu. Akhirnya mereka kemudian membeli sapi itu dengan nilai seperti itu. Wa id qultum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, kemudian setelah mereka menyembelih sapi itu, tidak serta-merta kemudian tahu siapa pembunuhnya. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, katanya kami disuruh nyembelih sapi. Setelah kami sembelih, nyatanya enggak, orang yang mati tidak hidup lagi. Ya gimana? Faqul nadribbuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'alakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Nah, kemudian Nabi Musa mungkin tanya, mana dagingnya? Mana tulangnya? Para ulama berbeda pendapat, tulang yang mana? Pokoknya tulang. Apakah tulang bagian lengannya atau pahanya? Pokoknya tulang. Maka kemudian tulang ini diambil dan tulang ini dipukulkan ke orang yang mati tadi. Ning mukule ya ora kaya mukul wong mukul uruh tikus ya. Ya, jadi mungkin pukulannya ya enggak keras banget lah, gluk gitu ya aja. Setelah dipukul, maka kemudian orang yang mati itu hidup kembali. Masyarakat melihatnya, pemuda di situ yang lagi nangis bermata buaya, Nabi Musa berada di sampingnya.
kemudian dipentung, pluk ditanya, sopo sing mateni Kang? Sopo sing mateni Pak? Maka orang itu yang mengatakan yang mateni adalah dia. Lemes dia. Mungkin semaput ya. Maka kemudian setelah orang yang dibunuh itu dipentung, dipukul dengan bagian dari tulang tadi, dan dia hidup, maka dia menunjukkan siapa pembunuhnya. Setelah itu kemudian dia mati kembali, hidup dalam rangka menjawab. Cukup itu aja, dalam rangka menjawab, dan setelah jawaban selesai. Maka pemuda ini yang dia berharap untuk mendapatkan dari apa yang dia inginkan, hartanya diberikan kepada dia dengan kerakusannya. Setelah disembelih, setelah kulitnya ditimbang, akhirnya seluruh harta warisan yang dimiliki orang kaya raya itu pindah ke tangan anak yatim, dan pemuda itu dia tidak mendapatkan bagian apapun, tapi dia kemudian dihukum massal oleh masyarakat. Inilah akibat kerakusan. Itulah ceritanya tentang Al-Baqarah. Sudah paham ya? Nah, sudah. Berarti kita tutup atau nanti? Baik Bapak Ibu semuanya. Maka kemudian di dalam Ibnu Katsir juga saya menemukan keterangan yang menarik. Dalam surat Al-Baqarah ini, kata tafsirnya adalah ada lima tempat Al-Baqarah, ada 5 tempat berbicara tentang orang yang mati dihidupkan. Pertama, kisah yang terdapat dalam firman Allah, setelah itu kami bangkitkan kalian sudah kalian mati. Jadi ini kisahnya tentang Bani Israel yang mereka pernah minta kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan ini besok kita ceritakan pada waktunya, karena ini masih Bani Israel. Kedua, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, nanti kita sampaikan. Kemudian ketiga, kisah tentang orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlah karena takut mati. Ini kisahnya saya temukan adalah kisahnya Uzair. Jadi Al-Baqarah itu ada peristiwa tentang kematian-kematian yang di sini yang saya sampaikan tentangnya kisahnya Nabiullah Uzair. Pernah dengar Uzair? Uzair yang diceritakan tidur selama 100 tahun, pernah dengar? 100. Ya. Yang 300 tahun adalah Ashabul Kahfi. Ya. Kapan-kapan. Ngaji kok mbing anane kok nggantung. Jenengan ya Uzair itu dia juga pernah gitu, kita sampaikan tidak gantung nggih. Ya, jadi ini ada kejadian Uzair ini salah satu dari nabi-nabi Allah yang beliau adalah orang kaya, punya kebun yang luas. Dalam satu riwayat kejadiannya adalah pada waktu hancurnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kemudian generasi berikutnya dipimpin oleh anaknya, berikutnya dipimpin oleh generasi berikutnya, tetapi kekuasaannya kemudian melemah dan kemudian dihancurkan oleh seorang raja namanya Bukhtanasar. Raja yang sangat kejam dan dikatakan salah satu dari raja yang paling luas kekuasaannya. Makanya dalam satu riwayatnya Rasulullah menyampaikan ada 4 orang yang paling luas kekuasaannya di muka bumi. 2 orang yang beriman dan 2 orang kafir. Orang yang beriman adalah satu Namrud, astagfirullahaladzim. Orang yang beriman adalah satu Sulaiman alaihissalam dan 2 adalah Zulkarnain. Pernah dengar ceritanya? Kapan-kapan. Kemudian yang kedua, kisahnya raja yang jahat atau orang kafir, yaitu Namrud dan Bukhtanasar. Fir'aun enggak masuk. Fir'aun cuma kekuasaannya di Mesir. Bukhtanasar itu menguasai bumi. Itu disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya.
Uzair ini hidup di zaman Bukhtanasor yang membunuh orang-orang banyak, orang yang beriman. Kemudian di suatu hari Uzair itu keluar rumah, dalam perjalanannya melihat bangkai mayat. Bangkai ya mayat ya. Bangkai manusia dikatakan bangkai boleh enggak ya? Orang-orang yang mati bergelimpangan dan tidak dikubur. Kemudian Uzair melihat, nek kaya kene iki ya Gusti Allah sing arep nguripake piye ya? Sudah mati bergelimpangan kayak gini, ya Allah itu mau menghidupkan lagi gimana ya? Maka tidak begitu jauh beliau melangkah, beliau kemudian berhenti dan dalam pemberhentiannya itu beliau sudah ada air minumnya, belum diminum. Kemudian ada makanannya, rotinya. Dalam lelahnya beliau kemudian tertidur. Dan tidurnya itu beliau tidak tahu kapan bangunnya. Mak gregah gitu. Ngerti mak gregah mboten? Langsung bangun, ternyata yang dilihat adalah di depannya keledainya sudah menjadi tulang belulang, menumpuk tulang belulang, dan minumannya masih utuh dan hangat. Ya, belum diminum. Mau diperhatikan minumnya kayak apa? Bismillah. Masih hangat minumannya ternyata. Selang tidak begitu lama, kemudian Uzair alaihissalam diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, tulang-tulang yang menumpuk itu kemudian berangsur-angsur itu berubah menjadi kerangka keledai. Setelah itu kemudian berangsur-angsur kerangka keledai itu Allah berikan kulit dan dagingnya, dan kemudian hidup kembali dan bisa ditumpaki oleh Uzair. Ini bicara tentang iman. Jangan nanti bisa buka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, nek tepatnya di mana ya? Nanti bisa buka. Kalau nggak salah di atas 259, nanti buka ya. 259. Itu kisahnya Uzair. Nah, setelah beliau ini melihat keledainya bangun, berdiri, ditumpaki kembali, beliau pulang. Sampai di rumahnya, beliau masuk rumah, tiba-tiba di dalam rumah ada nenek-nenek ngomong, bengok, maling, maling, maling. Uzair masuk, loh kok ono maling-maling, ngomong iki rumahku kok ono nenek-nenek iki, siapa yang masuk ke rumahku ini? Akhirnya kemudian Uzair ditangkap oleh mereka, oleh masyarakat ditangkap, kemudian diinterogasi, ditanya kamu siapa? Dia mengatakan aku Uzair. Siapa Uzair? Ya aku ini pemilik rumah ini. Akhirnya terjadi dialog yang panjang sekali, dan boleh dikatakan mungkin jangan-jangan sudah ditangani oleh mereka, mungkin mati tangani itu keplai mungkin ya, karena ada pengakuan itu. Akhirnya kemudian ada orang tua yang mendatanginya dan mengatakan, sebentar, aku pernah dulu dari cerita dari orang-orang tua kami tentang ada orang yang bernama Uzair. Dialah pemimpin kami. Dia orang hafal Taurat. Orang kaya, baik, hafal Taurat. Tapi di suatu peristiwa beliau meninggalkan kampung halamannya, dan kami, para orang-orang tua kami menceritakan di seluruh penjuru tidak ditemukan Uzair itu di mana. Coba tanyakan, benar enggak dia itu? Maka ditanya, benarkah ini Uzair? Benar. Apakah Anda hafal Taurat? Hafal. Kemudian menunjukkan kitab Taurat dan peninggalan-peninggalan dulu itu ditemukan, dan baru mereka mengatakan benar, engkaulah Uzair Nabi Allah. Dan kemudian mereka membuat hitungannya, dan ternyata hitungannya adalah 100 tahun Nabi Uzair meninggal dunia, atau tidur dalam salam 100 tahun. Kira-kira jenengan nek turu 100 tahun ngono kira-kira. Ini Al-Qur'an loh Pak, jenengan enggak boleh bantah ini. 259. Kemudian berikutnya tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ini dalam surah Al-Baqarah kan yang saya sampaikan ada 5 tentang
kematian-kematian yang dihidupkan. Kemudian berikutnya adalah tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dia itu sepertinya nggak pengen butuh pembuktian. Nabi Ibrahim itu pengen butuh pembuktian. Jadi gini, Nabi ini dalam rangka untuk menguatkan keimanan itu kadang-kadang pengen butuh pembuktian. Ini kita nggak boleh. Uzair ada keraguan gimana Allah membangkitkan, maka beliau ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Nabi Ibrahim pun sama. Beliau juga punya pikiran gimana ya Allah itu bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati kemudian hidup kembali. Bagaimana Allah membangkitkan manusia? Maka Allah perintah apa? Ya Ibrahim, ambil, tangkap 4 burung dan kemudian cincang-cincanglah burung ini. Kamu sembelih, kamu cincang-cincang dan kamu aduk-aduk daging-daging dari burung-burung itu, dan kemudian tempatkan dari daging-daging yang sudah dicampur aduk itu di 4 penjuru. Maka kemudian Allah perintahkan panggil burung-burung itu sesuai dengan nama burungnya. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian burung-burung yang sudah dicampur-campur dagingnya itu kemudian bisa merapat kembali dan kemudian menemui Nabi Ibrahim AS. Dan Allah lebih mudah daripada peristiwa itu. Jadi kita belajar yang pertama tentang keimanan, bahwa yakin bahwa orang mati itu pasti hidup. Kita itu pasti akan mati. Setelah pasti mati akan, itu keniscayaan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hikmah yang kita dapatkan dari kisah tadi adalah jangan banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Nah, jelas kok aja takokno toh. Gitu kan? Nah, jelas aja ditanyakan. Makanya ini tidak ada pada tipe sahabat. Sahabat Rasulullah itu ketika sudah jelas, maka yang ada adalah sam'an wa ta'atan, sami'na ma ata'na, cuma itu aja. Itu tipe para sahabat. Artinya pelajaran ini adalah menjadi pelajaran kita orang-orang yang beriman. Ketika sudah mendapatkan keterangan yang jelas, tinggal kita amalkan. Dan menariknya adalah mengamalkan itu dalam Islam sesuai dengan kemampuannya. Karena orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, tahajud itu wajib enggak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswa awin kusminu qalila auzid alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Tahajud itu wajib enggak? Wajib. Paham? Tahajud wajib enggak? Wajib bagi Rasulullah. Lego. Nek langsung bali lagi saya. Pertanyaannya, bagi kaum muslimin wajib atau sunnah? Gandeng sunnah jodoh. Itu musibahnya. Jadi bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya sunnah. Artinya ketika bicara sunnah, karena nggak wajib, maka kemudian ada aturan-aturan yang disampaikan Rasulullah. Ada di antara aturannya, boleh kita 13 rakaat, boleh 11 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 3, nek siji tegel. Artinya variasi tentang apa yang dilakukan ini menunjukkan betapa rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, begitu variasinya. Karena orang itu punya kecapean yang macam-macam. Boleh berdiri, boleh duduk. Ibu-ibu, saya sampaikan, ini masalah fikih. Ibu, bapak, jenengan tahajud boleh duduk nggih? Boleh. Bu, Pak, jenengan nek tahajud itu boleh duduk. Saya nggak capek kok, boleh duduk.
Saya badannya kuat, boleh duduk. Bisa dipahami? Artinya duduk itu boleh diambil, baik dalam keadaan baik dalam keadaan sehat, apalagi capek. Hanya memang kemudian ada hadis yang menyampaikan tentang nilai pahalanya berdiri lebih baik daripada duduk. Duduk lebih baik daripada tidur. Itu tentang keutamaannya. Tapi tentang bolehnya, boleh. Jadi jenengan kapan-kapan saya tamu duduk, boleh. Saya itu kalau sholat malam itu kalau pengen 1 jam, boleh enggak? 2 jam boleh enggak? Tapi saya kalau berdiri lama kok enggak kuat, duduk. Pertanyaan saya, boleh enggak kalau sholat sunat ya ini ya? Sholat sunat membawa mushaf boleh enggak? Boleh. Kalau begitu boleh kita ambil. Oh, saya pengen coba ini. Dalam hidup saya pengen pernah menghatamkan dalam qiyamul lail saya membaca khatam. Boleh diambil 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Saya nggak hafal, boleh membaca. Ini masalah fikih, boleh membaca. Bisa dipahami? Saya mau membaca berapa lembar sambil duduk boleh kalau capek gitu ya. Kemudian saya ingin menghatamkan Al-Quran 30 juz, boleh? Boleh. Masalah fikih itu luas. Ya, jadi ada yang jelas, ada yang boleh dipertanyakan. Nah, karena itulah syariat. Dan kadang-kadang di dalam Rasulullah menyampaikan pengajaran itu dengan variasi tadi. Ada yang mampunya 3 rakaat karena mungkin capek. Bisa saja orang yang 3 rakaat itu karena panjangnya yang dibaca. Kelasnya Rasulullah itu dalam satu riwayat, beliau pernah dalam qiyamul lailnya membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu berapa juz? Pinten? Sekitar 5 ya. Sekitar 5 juz. Nek sak juze misalnya seperempat jam. Ning jenengan punjul toh. Nek saya maca Al-Qur'an kira-kira setengah jam lah. Anggap saja kemudian Rasulullah itu berdirinya 1 rakaatnya itu 3 jam, nanti rukuknya separuh dari berdirinya. Berarti 1 jam setengah itu berarti dalam keadaan rukuk. Dan sujudnya separuh daripada rukuknya. Berarti kira sujudnya itu sing maca itu berapa kali panjangnya itu kira-kira setengah jam punjul. Jenengan nek salat karo imam sing maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li ping 11 kira-kira jenengan ngerti. Itu tipenya kita. Artinya variatif. Nah, yang jelas silakan ambil, yang jelas silakan kita amalkan, yang belum jelas boleh ditanyakan. Kalau sudah dapat jawaban nggak usah ngeyel. Jadi ada yang bertanya gini, saya dulu ketika di Jakarta sama Ustadz saya, namanya Dr. Azami itu. Ada yang tanya, sehingga saya ada tanya, kalau saya itu tanya pertanyaan gitu. Ada salah satu mahasiswa menanya, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang bisa ke angkasa, ke antariksa, bagaimana salatnya? Ustadz saya itu mudah sekali jawabnya. Akhi, teman, kapan antum berangkat ke angkasa? Kalau antum sudah siap berangkat, saya jawab. Bisa dipahami enggak? Saya ora neko-neko. Wong takon sing ora perlu kok semani ditakoni kan. Tanyanya bagaimana sholatnya orang di antariksa? Dijawab sama Ustaz saya. Akhi, kapan antum berangkatnya? Klepek gitu. Nah, itu jadi ada yang enggak perlu. Jangan rakus kepada dunia. Ya, jangan rakus kepada dunia. Dan itu yang dilakukan Bani Israel setelah melakukan kejahatan dari keharapan untuk mendapatkan sebanyak-banyak harta dunia yang diambil dengan cara yang tidak halal. Kedapat nggak? Dapat nggak tadi? Nggak dapat. Artinya boleh kita mencari harta yang banyak sebanyak-banyaknya yang halal dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi kalau mengambil jalan
yang tidak mikir halal dan haram, ingat, pasti harta itu tidak akan kekal. Itu rumus. Berapa banyak orang-orang yang menyampaikan tentang kejadian seperti ini, saya kok hartanya kok melepes wae yo. Nah, dicari dilacak, pengambilannya halal gak? Gitu. Saya kok banyak musibah, coba lacak hartanya juga. Ini para ulama-ulama tentang ahli hikmah. Jadi bagaimana kita mengambil jalan yang halal. Kemudian berikutnya, betapa mudahnya Allah menghidupkan dari kematian. Mudah sekali Allah menghidupkan dari kematian. Dari contoh tadi bisa diambil, dan ini bicara tentang iman, Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut logika nggak mungkin orang yang mati akan hidup lagi, nggak mungkin. Makanya bagi orang yang beriman itu ketika ada ayat-ayat yang menyampaikan begitu, ya sudah, kita mendengarkan, kita yakini. Ada ayat-ayat yang bisa dinalar dengan logika, dan ada ayat-ayat yang cukup kita meyakini kebenarannya. Ayat-ayat yang bisa digunakan dengan penalaran adalah ayat-ayat yang bersifat keumuman tentang fenomena alam. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Apabila matahari naik, berarti ada ilmunya bagaimana hikmah ketika Allah bicara tentang matahari naik. Malam ketika gelap gulita, ada ilmunya bagaimana kemudian malam dan hikmahnya apa. Itu bisa digunakan dengan ilmu logika, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu biologi bisa diambil. Tapi ketika sudah bicara tentang sesuatu yang di luar nalar, itu yang berjalan adalah iman. Artinya Bapak Ibu sekali lagi, bicara tentang Al-Quranul Karim, pada ayat-ayat tertentu yang kita tidak bisa nyampe ilmunya, maka yang dibutuhkan adalah iman. Ketika sudah begitu, maka kita mengatakan, aku yakin ini benar. Aku yakin bahwa firman Allah itu benar. Makanya kalimat yang kita sebut adalah Shadaqallahul Azim. Artinya apa itu? Apa artinya? Shadaqallahul Azim. Apa artinya? Oh ya, pinter. Yang kita lakukan itu karena memang kita itu benar-benar nggak mampu apa-apa kecuali atas dasar wahyu, dan kita mestinya harus bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur, kenapa kok kita meyakini dengan perkara-perkara yang gaib? Kenapa kok kita meyakini? Karena Allah bimbing kita dengan hidayah. Harga nilai hidayah itu nggak bisa dibeli dengan nilai apapun. Ya Bapak Ibu, jenengan bisa berangkat ke taklim ini karena hidayah. Jenengan bisa sholat itu karena hidayah. Jenengan meyakini tentang kebenaran Islam itu karena hidayah. Hidayah itu nikmat. Hidayah itu bukan warisan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hidayah itu juga macam-macam. Ada yang dia mendapatkan hidayah, dia memahami, dia paham, tetapi dia mengatakan, ya saya tahu paham. Ada yang kemudian hidayah itu mencapai tingkat yang paling tinggi. Para alim mengajarkan hidayah yang paling tinggi itu yang disebut dengan nama hidayah itu taufik. Hidayah taufik. Yang diistilahkan terjemahnya, dia dapat petunjuk dan petunjuk itu cocok dengan apa yang dia inginkan. Istilah gini, jenengan ada masalah apa, kemudian tiba-tiba ada jawaban cocok. Hidayah taufik adalah orang itu tahu, paham, kemudian dia cocok dengan apa yang dia pahami itu dengan akalnya, dan dia segera untuk mengamalkan. Itu berarti dapat taufik. Saya menggunakan gambaran yang paling mudah sekali, dan kita bisa melakukan contoh hidayah taufik. Dan ini saya ulang-ulang sampai jamaah itu hafal dengan saya. Saya dibantu Bapak Ibu nggih. Bu, Pak, keluar masjid dengan kaki. Halo, keluar masjid dengan kaki. Kurang kompak. Keluar masjid dengan kaki. Masuk masjid. Mau makan. Masuk WC. Keluar WC. Pakai sendal. Lepas sendal. Keluar masjid. Masuk masjid. Lepas sendal. Pakai sendal. Apal.
itu jenengan apal secara ilmu dan jenengan apal menurut Rasulullah seperti ini. Kan gitu kan? Saya ulangi. Jenengan apal secara ilmu. Ilmunya tadi sudah diulang-ulang, dibolak-balik apal betul? Jenengan tahu ini ajaran Rasulullah betul? Yang kompak. Jenengan tahu tentang kenapa masuk dengan kanan dan kiri, sudah tahu ilmunya? Dan jenengan sudah tahu bahwa ini ajaran Rasulullah betul? Dan orang yang nanti keluar dengan kaki kiri berarti dia mendapatkan taufik. Tapi nek dahari jembetot asto kiwamam berarti sudah tahu ilmunya tapi belum dapat. Bisa dipahami? Orang yang dia memahami tentang Al-Quran semampu dia, kemudian dia meyakini dengan keyakinan yang kuat, berarti dia sudah mendapatkan taufik. Mendapatkan taufiknya apa akibatnya? Setelah dia yakin tentang ada kematian, maka dia semakin bersemangat ibadah. Berarti dapat taufik. Kemudian terakhir, wajib iman kepada ayat-ayat yang kadang akal tidak mampu mencerna perkara tersebut. Ternyata sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita sampaikan ada hikmahnya. Kekurangannya semuanya salahnya saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf pada Bapak Ibu semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.